Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Pada kelompok ini ada anggota yaitu pertama Bagas, kedua Fahmi, ketiga Rido, kemudian Rehan, Sugeng, Agung, Said, dan Mario. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Pertama, perbuatan zina. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Kemudian kedua, pergaulan bebas. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntutan, dan syarat dan perasaan malu. Dalil perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Menurut tafsir Kemenak Surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit, merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Macam-macam zina. Zina yang pertama yaitu zina al-lamam, perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Contohnya, ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan. Ini disebut dengan zina ghairu muhsan. Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina. Yang ketiga, zina muhsan. Jenis zina ini adalah jenis zina bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya, jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Selain berdosa, jenis zina yang ini juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Hukuman para pelaku zina. Hukum konvensional. Secara konvensional, hukum bagi penzina dapat bervariasi, tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara. Di beberapa negara dengan sistem hukum konvensional, hukum untuk penzina biasanya mencakup hukum penjara, denda, atau sanksi sosial. Pidana Islam. Dalam hukum Islam, hukuman bagi penzina diatur oleh syariat atau hukum Islam. Pidana untuk penzina dalam hukum Islam dapat mencakup cambuk atau rajam, dilempari batu. Hukuman tersebut dijatuhkan dengan persyaratan yang ketat, termasuk bukti yang kuat atau pengakuan yang tegas dari pihak yang bersangkutan. Dari zina. 1. Menutup aurat dan menjaga pandangan. 2. Berkhalwat, menyendiri, dan atau memisahkan diri dari orang lain seperti berduaan dengan lawan jenis. 3. Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. 4. Tidak mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 5. Membaca Quran dan memahami isinya, juga melaksanakan sholat 5 waktu. Manfaat menghindari zina. 1. Menjaga martabat dan kehormatan kaum wanita. 2. Menghindari dari lahirnya anak di luar nikah. 3. Memotivasi untuk berprestasi meraih masa depan. 4. Menjauhkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meningkatkan level keromantisan dengan pasangan. Berikut ini adalah kasus-kasusnya. Yang pertama, seorang anak perempuan berusia 13 tahun menjadi korban pencabulan ayah dan dua pamannya, serta pemerkosaan kakak kandungnya sendiri.
Ibu korban tahu jika anaknya menjadi korban asusila. Pada 2 Januari 2024, korban baru berani melapor ke ibunya bahwa alat vitalnya terasa sakit. Namun ibunya saat itu tak berdaya karena mengalami sakit stroke. Ibu korban menceritakan semua itu ke adiknya atau tante korban berinisial SN yang kemudian segera melapor ke polisi. Tante korban mengatakan terbongkarnya kasus itu sendiri memang terjadi saat ibu korban sakit stroke. Saat itu korban menemani ibunya di rumah sakit. Usai opname, mereka tak pulang ke rumah di Tegalsari, tapi pulang ke rumah susun milik keluarga di kawasan Surabaya Utara. Yang kedua, unggahan pelakor usai bacok istri sah sampai tewas. Kasus pembacokan hingga menewaskan wanita bernama Siti Maimunah berusia 30 tahun di Sampang membuat heboh. Pasalnya Siti dibacok hingga tewas oleh wanita bernama Fitria yang berumur 23 tahun yang diduga memiliki hubungan asmara dengan suaminya. Selain itu, pelaku Fitria juga merupakan tetangga dari korban. Bahkan saat pemakaman korban, Fitria juga hadir untuk menutupi aksinya. Tak hanya itu, Fitria juga sempat mengunggah video di akun TikTok-nya setelah membunuh Siti. Sementara itu, Fitria sendiri ditangkap polisi di rumahnya pada 15 Januari 2024. Yang ketiga, RL, berusia 43 tahun. Seorang penjaga tambak di Tarakan, Kalimantan Utara diamankan karena membakar rumah kos milik kekasihnya. Kasus tersebut berawal saat rumah indekos di RT 30 Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan terbakar pada Minggu tanggal 31 bulan 12 2023. Kebakaran di malam pergantian tahun baru itu ternyata bukan kelalaian penghuni kos, tapi karena kesengajaan. Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randia Saktika Putra mengatakan RL membakar indekos yang ditempati seorang perempuan berinisial IC. RL yang telah memiliki istri tersebut diketahui telah menjalani hubungan asmara dengan IC selama 10 tahun. Namun belakangan hubungan mereka renggang, sehingga RL merasa tak lagi dianggap oleh kekasih gelapnya. Sekian kelompok dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.